Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Superman H. Kita akan bahas kali ini mengenai jaringan komputer. Yang mana bahasan kali ini adalah perangkat jaringan. Di materi kita sebelumnya kita pernah membahas ada 3 komponen utama yang membentuk suatu jaringan komputer ya kemarin ya. Ada yang pertama ada end device, yaitu perangkat-perangkat yang terhubung di dalam suatu jaringan yang saling berkomunikasi seperti PC, laptop, smartphone dan lain sebagainya. Kemudian kita juga pernah bahas mengenai media transmisi, yaitu media yang menghubungkan antar perangkat-perangkat yang ada di jaringan gitu ya. Baik berupa yang menggunakan kabel ataupun yang tanpa menggunakan kabel. Oke, komponen berikutnya yang harus ada atau yang biasanya ada di dalam satu jaringan komputer adalah perangkat jaringan. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan kali ini nih mengenai perangkat jaringan. Kita lihat dulu. Pertama, perangkat jaringan itu apa sih yang disebut dengan perangkat jaringan? Perangkat jaringan itu merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan antar device agar membentuk suatu jaringan internet network. Nah, perangkat ini dia yang menyediakan koneksi dan mengalirkan arus komunikasi pada tujuannya. Nah, perangkat-perangkat jaringan ini yang mengatur lalu lintas di dalam suatu jaringan komputer. Nah, itu yang disebut dengan perangkat jaringan. Apa aja sih yang termasuk dengan perangkat jaringan di sini? Kita lihat yang pertama yang kita kenal ada perangkat hub. Nah, ini contoh gambarnya misalkan seperti ini. Ini adalah perangkat hub. Nah, hub termasuk perangkat jaringan nih, nanti kita akan bahas. Kemudian ada switch. Jadi gambar di sini switch. Kemudian ada perangkat access point. Kemudian ada perangkat router. Kemudian ada repeater. Seperti di sini gambar router, access point, repeater. Nah, ini merupakan termasuk juga perangkat jaringan. Kemudian ada dan lain-lainnya ya, misalkan ada modem, ada bridge, mungkin kita kenal. Kemudian ada lagi network interface card atau kartu jaringan. Nah, itu juga termasuk perangkat jaringan yang ada di dalam suatu jaringan komputer yang digunakan biasanya. Oke, kita masuk yang pertama kita bahas adalah perangkat jaringan hub. Seperti apa sih hub tersebut gitu ya ke dalam suatu jaringan? Nah, sebenarnya antara hub dengan switch ini dia memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama meneruskan paket data yang ada di dalam suatu jaringan. Yaitu fungsi hub dengan switch yang memiliki fungsi sama. Namun ada perbedaannya. Perbedaan seperti apa? Nanti kita lihat di dalam simulasi yang akan saya berikan antara perangkat jaringan hub dan perangkat jaringan switch. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Oke, yang pertama kita bahas adalah hub. Nah, hub ini digunakan atau dipilih sebagai perangkat perantara dalam suatu jaringan LAN yang sangat kecil, di mana bandwidth pengguna tidak mengalami masalah karena port yang ada di dalam hub ini biasanya atau umumnya dia memiliki port yang lebih sedikit yang tersedianya. Itu makanya dikatakan untuk hub ini digunakan untuk jaringan yang sangat kecil. Oke, namun dikatakan sini dalam perkembangan jaringan saat ini hub telah digantikan oleh switch yang lebih smart. Nah, switch yang lebih smart seperti apa switch yang lebih smart? Oke, nanti kita lihat perbandingan antara hub dengan switch. Nah, sebelumnya kita lihat dulu seperti apa simulasi di dalam yang operasional dari suatu hub yang kita lihat dalam. Nanti saya akan simulasikan seperti apa. Oke. Nah, berikutnya ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja suatu hub dalam suatu jaringan. Ini saya simulasikan sini dengan penggunaan hub.
dan terhubung ke 6 komputer yang masing-masing sini memiliki IP address 192.168.10.10, kemudian titik 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini saya akan simulasikan bagaimana saat suatu komputer tersebut berkomunikasi. Misalkan saya akan berkomunikasi atau suatu komputer sini, komputer yang memiliki IP address 10 ya, kita lihat sini. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini komputer ini kalau kita lihat IP-nya berapa ya, kalau kita lihat dia memiliki IP address 10.13 sini ya tadi ya. Oke, sekarang saya akan berkomunikasi atau mencoba berkomunikasi yang paling sederhana, yaitu saya akan melakukan ping. Nah, perintah ping, misalkan saya akan berkomunikasi ke PC yang memiliki IP address 192.168.10.15. 10.15. Kemudian saya akan enter. Nah, saat di enter, pingnya ini masih belum ada keterangan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam jaringan disimulasikan, dalam suatu jaringan adalah suatu paket data yang akan dikirim, berarti dari komputer sini 10.13 ke 10.15 ini. Ini tujuannya. Oke, kita lihat. Jadi nanti paket data ini akan melewati hub, kemudian dia akan sampai ke tujuan, kemudian paket data itu tadi akan kembali lagi ke hub, kemudian kembali ke si pengirim pertama. Nah, nanti akan keterangannya di sini apakah terkoneksi atau tidak gitu ya. Kita lihat misalkan sini. Tahap berikutnya saat kita mulai enter, dia mulai menyiapkan sejumlah paket data di sini yang dinotasikan dengan seperti amplop ya. Nah, kemudian berikutnya dia akan melewati hub. Berikutnya paket data tersebut akan melewati hub. Nah, kemudian setelah itu kita kemana nih paket datanya? Kita lihat. Saya lanjut lagi. Di sini masih kosong ya, masih belum ada keterangannya, statusnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat hub dia akan mengirim ke semua. Kalau ternyata bukan tujuannya, IP addressnya bukan tujuan, ini dia akan hilang paket data tersebut. Sedangkan yang tujuan yang sebenarnya dia paket data tersebut masih hidup. Oke, seperti ini. Dan saya lanjut, berikutnya dia akan kembali lagi ke hub paket datanya. Kemudian dia berarti kan sebenarnya dia harus nanti kembali lagi ke komputer sini ya 10.13. Kita lihat seperti apa, sambil dilihat di sini nanti akan muncul saat paket data tersebut kembali ke tujuannya lagi. Saya lanjut. Nah, paket datanya sampai. Nah, ini baru muncul reply from dari IP tujuan. Nah, ini ping berarti salah satu fungsi ping mungkin bisa kita untuk mengetahui bagaimana apakah koneksi yang di dalam jaringan kita dari satu PC ke satu PC lainnya itu terkoneksi misalkan. Nah, ini seperti ini. Nah, itu yang dijalankan oleh hub. Kita lanjut berikutnya ya, kita lanjut di paket berikutnya. Karena dia 4 kali biasanya ya. Nah, itu dia akan mengirim ke semua gitu ya. Ke semua. Nah, ada baru dua kali pengiriman. Tiga sudah sampai sini. Nah, keempat itu sampai. Setelah keempat, dalam satu ping biasa dia akan memberikan statistik berapa sen yang terkirim paket datanya itu 4, receive-nya 4, loss-nya 0. Tadi yang collision domain tadi ya. Dan kecepatan minimum, maksimum dan rata-ratanya. Nah, itu seperti inilah dari penggunaan hub nih yang
ada di dalam pengoperasian dari suatu jaringan. Oke, itu untuk hub. Oke, berikutnya adalah perangkat jaringan switch. Nah, apa itu switch? Switch termasuk perangkat jaringan. Dalam hal ini tadi fungsinya switch dengan hub dikatakan adalah untuk meneruskan paket data di dalam suatu jaringan komputer. Nah, di sini perangkat switch dapat membagi beberapa segmen collision domain dan menyediakan keamanan yang lebih baik dibanding hub. Nah, itu tadi yang disebut dengan collision domain, itu adalah tabrakan data yang terjadi di dalam suatu jaringan. Dan kalau kita gunakan hub, ini itu akan memungkinkan terjadinya tabrakan suatu data. Misalkan suatu paket data dari dua komputer yang melewati satu jalur yang sama. Nah, itu salah satu akan mengakibatkan yang disebut dengan collision domain atau segmen collision domain atau tabrakan data gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Namun dengan switch itu bisa dihilangkan dalam hal ini karena switch memiliki kemampuan lebih dibanding dengan hub. Nah, perangkat switch di dalam satu jaringan misalkan seperti ini. Dia biasanya menjadi suatu sentral atau suatu pusat di dalam suatu jaringan LAN dalam hal ini. Yang mana dalam satu jaringan tersebut masing-masing dari user atau end user sini kita berikan IP address yang sama atau yang berada di dalam satu jaringan. Jadi nanti antara komputer atau dalam hal ini device yang berada di dalam satu jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi. Oke, kalau tadi sebelumnya kita udah lihat seperti apa simulasi dalam operasi yang dijalankan oleh hub gitu ya. Sekarang kita lihat simulasi dalam jaringan yang menggunakan switch. Nah, nanti dari dua simulasi tadi kita tentu bisa akan membedakan nih, yang pastinya memang kalau dikatakan tadi di materi kita sebelumnya switch lebih cerdas gitu ya dibanding dengan hub. Oke, kita lihat simulasinya seperti apa. Nah, sekarang untuk simulasi menggunakan switch. Nah, ini di jaringan yang sama tadi sebelumnya saya menggunakan hub dan saya tukar, saya ganti dengan menggunakan switch. Nah, kita lihat bagaimana yang terjadi atau seperti apa dalam pengoperasian dari switch ini. Nanti dari hasil berikut ini nanti kita akan bisa membedakan seperti apa antara hub dengan switch ya. Baik. Dengan metode yang sama, saya akan memberikan atau mencoba melakukan ping dari komputer 10.13 ke 10.15 seperti tadi ya. Misalkan seperti ini tadi. Kita lanjut. Nah, berarti yang saya lanjutkan tadi nah, sekarang perlakuan yang sama, saya akan melakukan ping dari komputer 10.13 ini ke komputer 10.15. Namun sekarang menggunakan switch, kalau tadi menggunakan hub seperti apa. Oke, kita lihat simulasinya seperti apa. Saya pindahkan dulu. Oke, saat saya enter sekarang. Saat saya enter, nah ini sama, paket datanya udah siap dikirim. Namun apa yang terjadi atau seperti apa kalau kita lihat nih, berikutnya paket data tersebut akan terkirim melewati switch. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya dia kemana nih? Nah, tujuannya kan seperti ini ya, saya tadi sama gitu ya, tujuan kita lakukan ping. Nah, saya lanjutkan. Nah, paket datanya tersebut dia tahu dia akan melewati atau mengirim langsung ke tujuannya, yaitu 10.15. Beda tadi dengan hub kan sebelumnya dia mengirim ke semua yang terhubung. Nah, itu dia melakukan broadcast ke semua. Nah, itu yang dilakukan perbedaannya antara switch dengan hub. Nah, kemudian berikutnya dia akan melewati switch lagi. Baru setelah itu kembali ke 10.13 ini nanti statusnya akan muncul. Kita lihat. Nah, itu langsung muncul reply from-nya. Oke, berikutnya paket data yang kedua sama melewati switch, kemudian ke tujuan 10.15, melewati switch lagi, kembali ke asal. Nah, ini statusnya muncul. Kemudian paket data yang ketiga dikirim melewati switch ke tujuan, kemudian dikembalikan lagi
melewati switch sampai ke tujuan. Nah, ini muncul paket data yang keempat, melewati switch langsung ke tujuan 10.15, kemudian kembali lagi melewati switch dan melalui switch sini, kemudian dia langsung juga karena udah tahu tujuannya ke 10.13. Nah, ini yang keempat, dan juga diberikan statistik dari ping yang kita lakukan, baik itu sendnya 4 ya sama, receive-nya 4, loss-nya 0. Kemudian kecepatan minimum maksimumnya dari paket data tersebut. Jadi minimumnya sini 4 milisecond, berarti perjalanan paket data di dalam satu jaringan dari sumber sini ke tujuan dan kembali lagi ke sumber sini adalah selama 4 milisecond. Ini sangat cepat ya, gitu, dalam satu jaringan. Oke, itu tadi itu ya simulasi yang bisa saya berikan dalam mengenal seperti apa operasi yang dijalankan oleh switch. Oke, setelah kita lihat dari dua simulasi sebelumnya, tentu kita bisa membedakan atau kita bisa melihat perbedaan yang mencolok gitu ya, di antara hub dengan switch, dimana dari dua simulasi tadi kita bisa tarik kesimpulan kalau memang ternyata penggunaan switch itu lebih efisien di dalam suatu jaringan. Maka tadi dikatakan untuk jaringan saat ini mungkin orang sudah banyak meninggalkan dari penggunaan hub dibanding dengan penggunaan switch di sini. Oke, kita lihat kenapa sih switch itu tadi dikatakan dia lebih cerdas ya dibanding dengan hub nih. Yang pertama kita lihat fungsinya, fungsi utama dari sebuah switch dalam hal ini. Sebuah switch membuat keputusan berdasarkan destination port atau tujuan dari port yang akan diakses. Nah, jadi di switch itu dia sudah mengetahui di setiap port yang terhubung, di dalam switch tersebut dia sudah mengetahui sebelumnya yang terhubung di port suatu port misalkan itu adalah suatu device atau suatu komputer yang memiliki IP tertentu. Nah, itu makanya tadi kita lihat saat simulasi switch meneruskan setelah saat dia melewati dari switch, kemudian dia langsung meneruskan ke tujuan gitu ya, karena dia udah tahu di port tersebut port mana nih yang menjadi tujuan dari paket data tersebut dikirim. Nah, dia langsung mengirim ke tujuan tersebut. Beda dengan hub tadi ya, dia mengirim ke semua yang terhubung. Karena switch tersebut dia menyimpan table yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara untuk meneruskan lalu lintas jaringan melalui switch. Jadi saat switch beroperasi, saat kita colokkan gitu ya kabel jaringan ke suatu port tertentu yang ada di switch, nah switch itu dia akan mempelajari yang terhubung ke dalam jaring port tersebut adalah suatu device yang memiliki IP tertentu atau MAC address tertentu. Dia simpan yang tertera di dalam atau disimpan di dalam table gitu. Dia membentuk suatu table yang berisi port dan IP address tertentu. Jadi itu mengakibatkan tadi saat melewati switch, paket data tersebut akan diteruskan langsung gitu ya, ke tujuannya. Nah, kemudian Cisco switch melakukan forward frame Ethernet berdasarkan tujuan alamat MAC address dari frame. Tadi selain dari IP address, kalau di Cisco dia juga mengandalkan dari MAC address. Nah, MAC address ini adalah suatu identitas yang dimiliki pada setiap kartu jaringan. Nah, itu ada MAC address tertentunya. Nah, itu oleh switch itu disimpan di dalam table tersebut. Nah, itu dia sebagai patokannya. Selain dari IP juga berdasarkan MAC address yang ditujuannya. Itu juga termasuk yang bisa dilakukan oleh switch dalam hal ini. Mengapa? Berarti terjawab. Berarti mengapa ya orang sekarang dalam penerapan di dalam satu jaringan udah meninggalkan hub gitu, banyak digantikan oleh penggunaan switch itu. Oke. Kita beralih sekarang ke desain hierarki dari suatu jaringan. Nah, di sini adalah suatu desain hierarki yang
dicetuskan sebenarnya oleh Cisco. Dia memiliki 3 lapisan gitu kita sebut dalam suatu jaringan utuh. Dia terdiri dari 3 lapis, kita bagi-bagi menjadi 3 lapis gitu ya. Yang pertama ada lapisan akses, ini lapisan yang terhubung ke dalam ISP, yang terhubung ke jaringan luar, internet dan lain sebagainya. Kemudian ada lapisan penjembatan nih antara lapisan akses dan lapisan core, yaitu lapisan distribusi. Kemudian ada lapisan inti atau lapisan core yang terhubung ke user-user di dalam suatu jaringan atau si penggunanya nih, pengguna dari jaringan tersebut. Oke, nah switch pada lapisan akses memiliki kebutuhan yang berbeda dari switch lapisan distribusi atau switch lapisan core. Oke, karena di bagian akses ini dia nanti yang terhubung ke ISP, ke WAN, internet yang harus memiliki minimal bandwidthnya itu lebih besar dibanding dengan kebutuhan di dalam layer distribution atau core. Sini dikatakan situ dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi masing-masing fitur-fitur ataupun masing-masing kemampuan yang akan kita konfigurasikan, kita sesuaikan berdasarkan dari lapisan-lapisan ini untuk menjaga efektif gitu ya dalam perangkat jaringan yang kita kelola di sini. Oke, yang pertama kita lihat ada access layer switch. Nah, access layer switch tadi bertujuan untuk memudahkan koneksi device dalam fitur jaringan. Nah, itu di layer access dalam hal ini. Nah, fiturnya apa aja nih atau yang bisa kita konfigurasikan atau kita bisa kembangkan. Yang pertama ada bisa kita gunakan port security di lapisan akses ini. Nah, port security itu apa sih? Dia berfungsi untuk mendaftarkan atau bisa juga dia membatasi perangkat device mana aja yang dapat terkoneksi pada suatu port di switch tersebut. Jadi kita bisa batasi nih per device mana aja yang bisa terhubung. Kemudian ada VLAN. Nah, VLAN itu yang digunakan, mungkin bisa katakan sebuah protokol yang digunakan untuk membuat beberapa jaringan pada perangkat switch. Jadi dengan menggunakan switch manageable ya nanti ya, itu kita bisa membuat beberapa jaringan dalam satu switch di sini. Itu bisa dilakukan pada access layer. Kemudian berikutnya bisa kita gunakan atau adalah interface fast Ethernet maupun gigabit Ethernet. Nah, fast Ethernet ini dia memiliki kecepatan 100 Mbps, sedangkan gigabit Ethernet itu adalah 1000 Mbps atau 1 Gbps, 1 Gbps. Nah, itu interface yang bisa digunakan di lapisan akses. Kemudian ada PoE, kita kenal ada PoE atau Power over Ethernet. Nah, ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengalirkan daya listrik bersama data digital dalam suatu media transmisi, misalkan kabel Ethernet misalkan. Nanti gunanya bisa untuk menyalakan perangkat sekaligus juga mengkoneksikan data perangkat seperti ada access point, ada IP kamera dan sebagainya, VoIP telepon. Nah, itu jadi di dalam misalkan kita hubungan ke IP kamera, IP kamera tersebut kita tidak menambahkan lagi nih satu dayanya mungkin di situ. Nah, itu bisa kita dapat menggunakan kabel jaringan atau didapat dari kabel jaringan yang disebut dengan PoE di sini. Kemudian berikutnya fitur ada link aggregation. Nah, link aggregation ini mungkin kita kenal diistilahkan dengan Ether channel. Nah, itu digunakan untuk menggabungkan beberapa port Ethernet menjadi satu dengan memiliki kapasitas yang berlipat. Tergantung dari tadi berapa port yang kita gabungkan, nah itu akan mendapatkan lipatan bandwidth yang bisa kita bentuk melalui link aggregation atau Ether channel. Kemudian berikutnya QoS. Nah, QoS ini kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik
dengan menyediakan bandwidth yang dibutuhkan oleh para user. Oke, itu ya access layer. Berikutnya kita masuk ke distribution layer. Nah, distribution layer ini mungkin bisa kita sebut dia adalah sebagai lapisan atau layer di tengah-tengah nih, karena dia penjembatan antara lapisan akses dengan lapisan inti atau core. Nah, sinilah distribution layer switch menerima data dari access layer switch dan meneruskan ke core layer switch. Nah, itu yang dilakukan. Fiturnya apa aja? Kan ada mendukung layer 3 ya, yang digunakan untuk menggunakan pendukung VLAN tadi. Kemudian ada high forwarding untuk kecepatan tinggi, dan yang digunakan di distribution layer udah tidak menggunakan fast Ethernet lagi, tapi udah menggunakan gigabit Ethernet atau mungkin kecepatannya 10 gigabit Ethernet interface yang digunakan. Berikutnya ada redundant, atau mungkin diistilahkan biasa ada dengan istilah redundancy, yaitu jalur jaringan alternatif yang digunakan biasanya untuk meningkatkan ketersediaan jaringan, sehingga jika misalkan dalam suatu jaringan terdapat link yang terputus, maka jalur data masih bisa terhubung tanpa mempengaruhi konektivitas perangkat pada jaringan. Jadi redundant ini mungkin kita bisa sebut dengan link backup gitu ya. Jadi saat satu jalur itu terputus atau tidak terkoneksi, bisa digantikan dengan jalur lainnya. Itu redundancy. Karena kebutuhan di distribution layer ini ya untuk menjembatani antara dari access layer ke core layer tadi. Kemudian ada untuk security lagi, ada atau penggunaan dari metode access control list atau ACL. Nah, sini ACL ini metode untuk memfilter paket-paket yang keluar masuk jaringan, paket datanya ya keluar masuk jaringan. Paket yang bisa difilter misalkan ada IP-nya, MAC address-nya tadi. Nah, kita berikan pembatasan gitu. Dan sama tadi link aggregation untuk menambah kelipatan dari kecepatan dari suatu kabel internet, port Ethernet, dan juga QoS tadi ya, quality of service. Dan kita lihat di core layer switch ini ada merupakan backbone dan bertanggung jawab untuk menangani sebagian besar jaringan LAN yang terhubung ke dalam user dari situ. Ini apa aja nih nanti fiturnya yang bisa dikembangkan? Ada sama tadi seperti di distribution, mendukung layer 3. Kemudian very high forwarding, kecepatan yang sangat cepat ya dalam meneruskan paket datanya dengan kecepatan tinggi. Kemudian juga untuk interface-nya digunakan ada gigabit Ethernet ataupun 10 gigabit Ethernet. Kemudian ada redundant juga tadi untuk backup tadi ya. Kemudian ada link aggregation. Kemudian ada quality of service yang bisa dijalankan atau dikembangkan di lapisan core di sini atau lapisan inti. Oke, itu switch gitu ya. Switch nanti kita bahas. Berikutnya akan kita bahas yaitu adalah router. Nah, router memiliki fungsi berbeda nih dengan switch, walaupun mungkin dia sama untuk meneruskan paket data juga. Namun bedanya antara switch dengan hub, paket data yang diteruskan hanya terbatas pada suatu jaringan lokal aja. Tapi router bisa meneruskan paket data ke jaringan luar. Jaringan luarnya apa aja, misalkan ke jaringan segmen lain gitu ya, tadi penggunaan VLAN ke segmen lainnya. Nah, itu dengan menggunakan router dia bisa diteruskan paket data tersebut, ataupun terhubung ke internet misalkan. Nah, itu melalui router inilah paket data tersebut bisa diteruskan. Oke, kita lihat ini sebagai contoh aja salah satu router mungkin yang mungkin ada di rumah kalian gitu ya, router seperti ini. Nah, router itu digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda.
Tadi saya katakan untuk menghubungkan suatu jaringan ke jaringan luar, baik itu segmen yang berbeda ataupun tadi ke internet dan sebagainya. Nah, ini merupakan perangkat utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN, WAN ataupun wireless LAN. Karena ada beberapa router yang juga udah di dalamnya bisa kita konfigurasikan untuk jaringan wireless LAN di dalam satu router. Oke, seperti apa router di dalam satu jaringan? Misalkan seperti ini, dalam suatu jaringan ini saya simulasikan, misalkan ada dua jaringan. Yang pertama jaringan di bagian kiri, nah ini memiliki jaringan dengan network ID-nya 192.168.10.0, yang mana di sini masing-masing komputer yang terhubung ada titik 10, titik 11, titik 12. Kemudian terhubung ke switch, kemudian terhubung ke router. Gitu juga yang di sini, tapi dengan network ID yang berbeda 192.168.20.0. Nah, kemudian di dalam router tersebut yang menjadi ciri khas, dia harus di sini kita konfigurasikan yang disebut dengan default gateway. Nah, default gateway di sini untuk jaringan sini saya berikan default gateway-nya 192.168.20.1. Sedangkan di jaringan network ID 10 tadi ya. Nah, sini saya berikan default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, ini fungsinya di sini nih router tadi. Jadi misalkan di suatu komputer ini 20.11, dia akan terhubung atau akan berkomunikasi ke komputer sini, misalkan 192.168.10.10. Nah, dia pertama harus pasti melewati switch. Nah, kemudian sini dia harus melewati gerbang. Nah, disebut gerbang atau default gateway di sini. Jadi kita harus terapkan, karena tanpa ini dia tidak akan bisa keluar. Setelah itu dia masuk ke gateway yang tujuannya, seperti itu. Jadi kalau dianalogikan mungkin seperti dua perumahan klaster gitu ya, yang memiliki satu pintu untuk keluar masuk, yang biasanya di dalam gerbang itu atau gate-nya itu ada security yang membukakan atau menutup dari portalnya nih misalkan. Nah, jadi si penghuni misalkan ya, tadi dalam suatu penghuni klaster tadi, jika dia akan bertamu misalkan ke komputer ke tetangga kompleks sebelah gitu ya, yang memiliki nomor 10 misalkan. Nah, itu dia berarti harus sebelum ke tujuan dia harus melewati gerbang dulu kan, gerbang dari klasternya dulu nih. Nah, itulah fungsi dari router nih dalam hal ini, dia untuk meneruskan paket data ke jaringan luar. Nah, itu disebut router sini. Oke, tadi setelah itu melewati gerbang dia akan berjalan, kemudian seterusnya masuk ke dalam gerbang kompleks sebelahnya tadi gitu ya, klaster tadi. Baru setelah itu dia masuk ke jaringan atau ke tujuannya seperti ini. Nah, itu maka melewati dari router. Jadi fungsi router melewatkan paket data juga, tapi paket data yang ke tujuannya itu ke jaringan lain, segmen lain atau jaringan luar. Dalam ini memerlukan sebuah router. Nah, misalkan berbeda di sini, misalkan komputer sini yang memiliki IP 192.168.20.11, dia berkomunikasi ke komputer yang memiliki IP 192.168.20.10. Nah, tentu kalau dia berkomunikasi berdua tidak perlu melewatkan router lagi, tapi langsung ke tujuan dalam hal ini. Seperti misalkan tadi kalau dianalogikan lagi komplek cluster ke tetangga sebelah, kita nggak perlu melewati dari gerbang dulu, gerbang depan cluster dulu gitu ya, untuk bertamu ke tetangga sebelah rumah misalkan seperti itu. Nah, itu untuk analogi aja dalam menjelaskan mengenai jaringan komputer dalam hal ini. Oke, itu aja mungkin ya.
materi kita untuk saat ini. Mungkin masih banyak perangkat-perangkat yang lain, perangkat-perangkat jaringan lain, nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam hal ini. Oke, untuk kali ini mungkin materinya yang akan saya sampaikan cukup itu aja dulu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, jangan lupa 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak. Oke, itu aja, mungkin bisa saya tutup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.